Tinggal di kota besar seperti Jakarta, berarti harus merelakan setengah kehidupan untuk bekerja. Demi memanjat tangga sosial, kebanyakan orang rela menukar waktu luang untuk karir dan jabatan. Gerak cepat ibu kota inilah yang membuat seolah pekerja Jakarta seperti mesin mekanis, layaknya sebuah robot. Padahal, sebagai makhluk sosial, pekerja urban pastilah membutuhkan interaksi dan afeksi. Ironisnya, hal ini menjadi kemewahan sendiri bagi sejumlah orang. Di tengah bayang-bayang kondisi tersebut, sebagian orang menangkap peluang bisnis, bahwa interaksi dan afeksi dapat ditukar dalam transaksi ekonomi. Inilah yang membuat platform jasa sewa pacar tumbuh dan berkembang. Menurut sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Yuanita Aprilandi, fenomena sewa pacar ini sebetulnya sudah ada sejak 10 tahun terakhir. Fenomena ini diperluas dengan adanya transformasi media sosial. Fenomena sewa pacar ini setidaknya sudah berkembang 10 tahun terakhir ya, tetapi mungkin belum se-ekspansif saat ini. Dalam artian dia tidak atau belum menggunakan beragam bentuk aplikasi dan media sosial digital ya. Nah, tetapi misalnya dilakukan dengan manual ya, seperti itu, jadi perkenalan gitu ya. Tapi kemudian dia bertransformasi menjadi berbasis platform ya. Platform ini apakah dia berbasis aplikasi atau dia berbasis juga media sosial. Bisnis ini semakin diminati ketika pandemi saat orang dipaksa membatasi interaksi langsung. Survei oleh Into the Light dan Change.org menemukan 98% orang Indonesia merasakan kesepian saat pandemi. Pembatasan sosial memaksa banyak orang mengubah pola interaksi sosial dari interaksi langsung menjadi virtual. Tapi di satu sisi, karakteristik masyarakat Indonesia membuat interaksi langsung tetap menjadi kebutuhan. 2 tahun kita terpapar pandemi ya, ini sesuatu yang kita sebut ya memang kondisi yang anomali ya. Biasanya kita face to face interaction gitu ya, ketika lockdown kita dipaksa ya tanda kutip menjadi virtual interaction ya. Orang Indonesia, namanya orang Indonesia, dia punya karakteristik itu guyup, kekeluargaan yang tinggi. Jadi berarti kalau nggak tatap muka tuh nggak sah lah itu ya, atau nggak asik, nggak seru pertemuan itu. Jadi ketika kita dipaksa menjadi virtual relationship atau virtual interaction, itu sebenarnya mencerabut salah satu karakter dasar kita, yaitu kalau bahasa Sunda misalnya ngariung bersama gitu ya. Kan nggak bisa dibedakan, maksudnya nggak bisa disamakan ngariung bersama secara fisik dengan ngariung bersama with Zoom application gitu ya. Nah, jadi memang hilang tuh kebersamaan ya, kemudian ikatan-ikatan emosional. Tetapi memang kondisinya 2 tahun seperti itu, kita dipaksa. Nah, sehingga pilihannya adalah, guyupnya itu nggak hilang, dia tetap butuh emotional touch, dia tetap butuh berteman, tetapi mungkin medianya yang berubah. Tidak lagi face to face interaction, jadi virtual interaction. Nah, makanya 2 tahun terakhir perkembangan sewa pacar ini yang tadinya memang manual gitu ya, dikenalin gitu ya, sekarang menjadi berbasis aplikasi. Dengan fenomena ini, tim Kuat Baca menelusuri berbagai platform jasa sewa pacar di dunia maya. Hasil penelusuran menemukan, jasa sewa pacar menawarkan kencan online hingga offline. Pengguna jasa ini pun dapat memilih berdasarkan spesifikasi layanan jasanya, dari mulai chattingan, video call, hingga kencan langsung. Penyedia jasa sewa pacar menggunakan sejumlah platform untuk promosi ke target pasarnya. Bagi yang beroperasi sendiri, mereka cenderung memanfaatkan akun media sosialnya sebagai marketing. Di saat bersamaan, ada pula yang mempunyai platform berupa website tersendiri. Salah satunya adalah kanore.id, yang juga ramai di aplikasi TikTok. Kanore menyebut layanan mereka cocok bagi mereka yang kesepian, kurang pede, sulit berinteraksi, butuh teman curhat, butuh partner keundangan, atau cara lainnya. Kanore cukup jelas menerangkan cara memesan untuk kencan offline dan online di websitenya. Di dalamnya terdapat pula peraturan yang harus diikuti oleh pengguna jasa sewa pacar. Untuk offline date misalnya, ada 17 aturan yang harus diikuti. Di antaranya pengguna harus single, dilarang sebar privasi si pacar, dan dilarang berbuat mesum. Berbagai aturan ini tentu dibuat untuk melindungi khususnya pacar sewaan. Untuk tarif Kanore tidak membedakan tiap talentnya. Untuk 3, 4, 5 jam kencan, pengguna dipatok Rp270.000, Rp320.000,
dan Rp350.000. Kanore memiliki tampilan yang unik untuk para menampilkan foto dan nama asli talentnya. Foto dan nama yang digunakan merupakan ilustrasi karakter Jepang atau anime. Jika mengklik salah satu talent, pengguna akan diperlihatkan nilai pelayanannya, ciri-ciri fisiknya, hingga kesukaannya. Re.id, platform Somebody.id menampilkan foto dan nama pasangan. Selain itu, tarif jasanya bervariasi sesuai aktivitas jasa yang ditawarkan, dari mulai belanja, berburu makanan, kencan, hingga pemandu wisata. Harga terendah dari Rp50.000 per jam hingga harga tertinggi mencapai Rp1,5 juta per jam. Untuk merasakan pengalaman sewa pacar, tim Kuat Baca akhirnya mencoba memesan pacar sewaan melalui Somebody.id, suatu platform yang lahir di tengah pandemi pada tahun 2021. Calon penyewa harus mendaftar terlebih dahulu untuk booking pilihan pacarnya. Kemudian mereka diminta konfirmasi ke kontak WhatsApp untuk konfirmasi nama pacar pilihannya, kegiatan yang diinginkan, lokasi bertemu, waktu, dan durasinya. Setelah pembayaran dapat dikonfirmasi, admin WhatsApp Somebody.id akan memberikan kontak pacar yang telah dipilih. Setelah menelusuri website Somebody.id yang merupakan platform jasa sewa pacar, saya akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu pacar sewaan yang berada di rekomendasi paling atas. Itu artinya dia adalah pacar sewaan yang memiliki review dan rate yang bagus. Selain berkencan, saya juga ingin mengetahui lebih dalam pengalaman berkencan seperti apa yang ia rasakan, klien seperti apa yang ia hadapi, hingga adakah celah atau risiko kriminalitas yang mungkin bisa terjadi. Ria, 22 tahun, datang dengan setelan hitam dan rambut lurus. Foto yang ditampilkan di website memang dirinya, meskipun tidak sebagus yang ada di foto. Mahasiswi kampus swasta Jakarta itu mengaku telah bergabung di Somebody sejak Juli 2022. Sejak itu, ia sukses melayani 2 penyewa. Dia bercerita soal pengalamannya menemani pria di undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat keluarga kliennya tersebut. Kalau yang pertama itu ngomongin lucu sih. Pertama tuh dia sampai ternyata orang tuanya tuh ada di situ. Ada di? Jadi di acara nikahan itu. Jadi kan aku salah sama pamannya, sama itu coba aku gak enak banget itu. Ngerti gak? Perasaannya tidak enak ketika mengetahui sejumlah anggota keluarga pria tersebut hadir dalam acara pernikahan itu. Aku kira di sana tuh cuma ada kayak kakaknya dan itu teman kerja. Ternyata itu saudara deket, dia nggak bilang itu saudara deket, dan itu ada pamannya, ada ininya, ada mamanya sampai dari Jogja. Sumpah itu aku nggak enak banget di situ. Ria memang kerap disewa untuk kepentingan undangan nikahan. Tapi emang lumayan banyak yang kayak gitu ya, yang buat undangan gitu. Iya, 2 kali aku undangan, dan satunya undangan juga, tapi itu benar-benar nemenin, itu cuma teman-temannya doang, itu nggak aneh sih menurut aku. Baik Ria dan pria penyewa sama-sama diuntungkan dalam proses bisnis sewa pacar. Si pria mendapatkan pengakuan dan rekognisi sosial karena membawa pasangan saat undangan pernikahan. Sementara itu, Ria memperoleh keuntungan material. Saya melihat fenomena sewa pacar ini tetap ada aspek bisnis, karena biar bagaimanapun kan ada nilai ekonomis ya di situ. Nah, kemudian mereka yang biasanya melakukan transaksi ya bisnis ini, misalnya kita lihat dari kacamata bisnis ya, karena memang saling menguntungkan ya. Misal di satu sisi dia butuh pasangan, butuh rekognisi ya, butuh pengakuan sosial ya. Tapi di sisi lain dia kan juga punya uang ya, economic resources, sehingga dia bisa mengalihkan uangnya itu untuk membayar pacar sewaan, tanda kutip ya, seperti itu. Hal inilah yang juga dialami klien Ria yang terjebak dalam kesibukan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk membangun hubungan. Tapi emang dia tuh aku lihat dari cowoknya yang kayak mungkin lebih ke kerja mulu kali ya. Iya, Dia sempat untuk Oh iya. punya banyak kenalan sama. Jadi kayak kerja misalnya dari pagi sampai malam. Dia ceritanya gitu. Iya kan. Terus nanti weekend paling rebahan doang karena udah kecapean. Fenomena ini marak terjadi pada para pekerja muda atau milenial urban. Mereka punya rutinitas pekerjaan yang padat, sehingga membangun hubungan atau relationship menjadi sulit. Dalam konteks ini, generasi milenial yang biasanya kita kenal dengan
ya pekerja keras, dalam artian juga dia memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, ya ini juga khas perkotaan, itu sebenarnya punya jam atau waktu yang rigid. Nah, di dalam waktu yang rigid ini dia tidak lagi sempat untuk membangun sebuah relationship di dalam dunia realitas atau dunia nyata. Karena membangun sebuah hubungan ya itu kan butuh waktu, energi dan pikiran. Ya, nah generasi milenial ini kan terkadang juga inginnya instan dan dia tidak punya waktu. Ya, jadi memang salah satu cara yang dianggap praktis, efektif ya dan efisien itu ya menyewa gitu pasangan. Yuanita menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara bisnis sewa pacar dan bisnis prostitusi. Karena memang beda dengan bisnis prostitusi ya, gitu. Karena ini kan hanya menemani, ya, kemudian berteman, kemudian ya jadi pacar, tidak ada transaksi seksual ya. Jadi sebenarnya companionship itu ya itu tadi harusnya kan ada ikatan emosional, ini tergantikan loh oleh uang ya dari kelas-kelas menengah baru ini. Sebagai platform memang menuliskan secara jelas larangan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam prosesi kencan semu ini. Apalagi ada rambu-rambunya, hanya menjual kedekatan emosional, tidak sampai transaksi seksual. Karena ketika dia sampai transaksi seksual, dia jadinya bisnisnya prostitusi kan gitu ya, tidak bisnis sewa pacar lagi. Seperti pekerjaan lainnya, jasa sewa pacar memiliki risiko yang bisa dihadapi sendiri, baik itu penyedia atau penyewa. Nah itu resiko terus ada ya, karena gini, yang pertama ini kan kita tidak kenal ya dengan klien ya gitu. Apakah kliennya ini beneran memang untuk menyewa dia kepentingannya sewa pacar atau ada modus kriminalitas gitu. Jadi ada beberapa kasus teman kencan terbunuh gitu ya, walaupun saya nggak tahu tuh teman kencan apa emang dari bisnis prostitusi ya, tapi ya ruang-ruang kriminalitas itu tetap ada. Ditambah lagi baik calon klien maupun calon pacar sewaan tidak memiliki persyaratan yang begitu ketat. Untuk menyewa pacar, calon klien hanya perlu verifikasi nama dan melakukan pembayaran tanpa perlu verifikasi KTP. Meskipun di salah satu postingan Instagram Sambadi, terdapat ketentuan klien untuk menyerahkan dokumen seperti KTP, SKCK, dan lainnya. Tim Kuat Baja mencoba melakukan pendaftaran sebagai badi di Sambadi. Saat proses pendaftaran, tim Kuat Baja nyatanya tidak diwajibkan untuk melampirkan dokumen KTP dan SKCK. Hal inilah yang menjadi celah terjadinya aksi kriminalitas di fenomena bisnis sewa pacar. Pengalaman tidak menyenangkan pernah dialami Ria saat awal dirinya mendaftarkan menjadi pacar sewaan. Ia harus menghadapi klien yang dirinya curigai mempunyai intensi negatif. Sebab ternyata Sambadi memberikan kontak Ria tanpa verifikasi pembayaran terlebih dahulu. Salah digunain ya, jadi kayak prostitusi kan. Nah itu takutnya. Kamu ada khawatir gitu? Ada. Iya dia. Ada. Aku itu kan waktu itu pernah sempet dia itu menurut aku asik kayak main-main tuh. Jadi dia booking tapi belum dibayar dan minta nomor telepon. Nah kesalahan Sambadi langsung dikasih nomor telepon aku. Kasih nomor telepon, terus dia bilang kayak gini, Tera kalau misalnya aku transfer langsung ke kamu, tapi aku nggak terlalu ladenin banget kak, soalnya pertama aku nggak terlalu kenal ya, kedua dia kayaknya pakai foto palsu di WA-nya, jadi dia sempat ganti foto terus ganti lagi gitu. Dia tuh mau ngajakin ketemu jam 4 itu di daerah mana gitu, menurut aku itu kejauhan, kesian kamunya untuk ganti ongkos aku, maksud aku kayak gitu. Kesana tuh kayak itu Jakarta mana gitu ya, dan kan booking dia aku 1 jam tuh 100.000. Nah kesana tuh ongkosnya 100 berapa gitu, kebanyakan ongkos ya kan. Kliennya sempat menawarkan transaksi langsung ke dirinya tanpa melalui platform. Hal inilah yang membuat ia semakin yakin untuk tidak melanjutkan kencan hari itu. Nah terus dia nawarin apa ya, kalau bisa gini aja, kalau misalnya kamu lama di sana atau lewat jam segitu, nanti aku transfer ke kamu langsung kayak gini. Cuman
itu janji-janji. Betul. Karena waspada lah, kita sebagai wanita harus waspada. Nah dia ngomongnya terlalu manis dan aku nggak kenal siapa lo ngomong manis-manis kayak gue gitu loh. Ya udah abis itu terus bener aja kebukti kalau dia belum bayar. Berangkat dari pengalaman itu, Ria menyadari satu hal, bahwa ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum, mengingat transaksi di luar kencan antara penyedia dan pengguna bisa saja terjadi. Sebenarnya tergantung itu ya, tergantung pribadi masing-masingnya guys. Iya, maksudnya kayak kalau aku lihat Udah ada rules yang kayak tadi kakak bilang website nggak kelihatan minimum. tapi bisa diterabas juga tuh. Iya bisa aja lah kalau misalnya pribadinya si cewek. Kalau si ininya mau ngasih juga. Iya kalau misalnya si cewek si cowok nawarin oke, udah. Iya sih. Kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu. Tergantung pribadi sih. Tapi jatuhnya malah bahaya nggak? Bahaya. Ya kan? Kan itu jatuhnya kayak prostitusi. Iya dong. Ya kan prostitusi ya? Iya dong. Kalau kayak gitu mah prostitusi dong, saling menawarkan. Untuk membuktikan kecurigaan Ria tersebut dan membuktikan bahwa ada celah bisnis prostitusi, tim Kuat Baca kembali menyewa pacar untuk aktivitas nightlife and bar. Sebab kehidupan malam dianggap menjadi salah satu jalur menuju bisnis prostitusi. Tim Kuat Baca akhirnya bertemu dengan wanita kencan di salah satu bar Jakarta. Wanita berumur 33 tahun itu mengaku, baru kali ini mendapat pelanggan semenjak mendaftar. Pada mulanya ia ragu platform ini mirip seperti aplikasi micet yang kerap disalahgunakan untuk prostitusi online. Berarti waktu itu daftarnya bulan apa? Emang nggak? Daftar apa? Ini iya. Jadi temen katanya dua apaan nih? Itu yang kayak yang pertama kali itu gimana sih? Bukan di Indo kan? Kan ngikutin dulu. Dari mungkin Jepang atau Oh ya Jepang, kayak Jepang. Ini ntar dikira chat lagi. Enggak lah, enggak. Ya udah, kita juga. Terus udah lupa kan? Karena banget. Baru tadi ada notif. Seperti Ria, ia juga menjelaskan transaksi seksual itu dapat bergantung kepada kesepakatan masing-masing. berarti yang tahu kakak join Sambadi cuma teman kakak yang ngasih tahu itu doang? Iya, sama yang banci itu. Kan kita ada tiga orang. Ini cuma 3 orang. Awalnya sempet ragu, ini kayak micet gitu-gitu ya? Ya kan kakak pikirnya ujung-ujungnya ke situ. Enggak lah, Wak. Cuma tergantung orangnya. Kalau orangnya mau begitu ya udah, kalau enggak ya jangan. Tapi kalau dari yang Sambadinya emang nggak ada aturannya gitu ya? Kayak nggak boleh mesum. Kalau setahu aku yang dari Sambadi kan ada DNA ya, kalau nggak salah. Cuman sampai kalau pacaran sama klien itu terserah, maksudnya terserah. Oh, tergantung kesepakatan masing-masing. Gue kalau bahas di luar seks itu kayaknya nggak ada, nggak di mention ya. Jadi berarti tergantung ininya aja ya, kesepakatan klien sama ini. Kalau kakak enggak lah. Enggak. nggak ada. Hah? Nggak ada. Udah ada. Satu aja nggak bisa. Tapi pernah nggak sih diajak check in gitu kak? Kan baru ini. Oh iya sih baru ini ya. Makanya Tapi kalau di klub gitu-gitu? nggak. Meskipun pengamat menilai pada dasarnya bisnis sewa pacar berbeda dengan bisnis prostitusi, celah transaksi seksual di balik transaksi emosional tidak tertutup. Selain itu, baik klien ataupun pacar sewaan dapat menghadapi resiko kriminalitas yang membahayakan kedua belah pihak. Pemerintah sebenarnya sudah melarang penyedia layanan aplikasi atau konten internet yang mendorong tindakan kesusilaan atau bahkan kriminalitas lainnya. Hal ini tercantum Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyediaan pelayanan aplikasi dan atau konten melalui internet. Pasal 5.6 menyebut, penyedia layanan over the top dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sosiolog Yuanita Aprilandini menilai pemerintah bisa melakukan intervensi
melalui kebijakan untuk perlindungan baik untuk klien maupun untuk penyedia jasa sewa pacar. Nah oke, kalau negara dia bisa masuk intervensi melalui kebijakan atau undang-undang. Nah dalam konteks ini memang dia bisa membuat satu aturan main gitu ya, sampai sejauh mana gitu batasan ya transaksi emosional yang diperbolehkan, jangan sampai menjadi transaksi seksual, itu pertama gitu kan. Jadi tidak melanggar asusila gitu loh. Nah, kemudian yang kedua dalam penerbitan izin ya, karena ini saya melihatnya sebagai sebuah bisnis. Selayaknya sebuah bisnis itu kan ada izinnya ya, izin dari pemerintah. Nah, dalam proses perizinan itu menurut saya perlu verifikasi dan juga validasi baik keamanan klien dan user. Pengalaman 2 kali menggunakan pacar sewaan membuat saya paham bahwa ada yang berubah dari hubungan sosial anak muda saat ini. Ketika waktu luang menjadi mahal karena rutinitas pekerjaan, demi penghidupan yang layak, memesan pacar sewaan bisa jadi jawaban. Selain itu, para penyedia platform jasa sewa pacar harus waspada karena celah transaksi emosional berubah jadi transaksi seksual bisa saja terjadi.